Halo sahabat Gen Aci, ketemu lagi dengan Kak Nidom pastinya di channel kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Tapi jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah, klik lonceng notifikasinya sahabat Gen Aci, biar kalian nggak ketinggalan lagi videonya. Jadi kalian bisa belajar, wah ada materi baru nih, harus belajar, oke? Kak Nidom mau ngapain hari ini? Oke, seperti yang ada di judul, kalau kalian sudah baca judulnya ya, jadi Kak Nidom mau memberikan tips dan trik. Wah. Di video kali ini Kak Nidom mau membahas tips dan trik. Nah, tips dan trik tentang apa Kak Nidom? Tips dan trik bagaimana cara kalian bisa memahami tentang jurus 5 dan juga jurus 6. Ya, jadi Kak Nidom punya nih videonya jurus 5 dan juga jurus 6. Iya Kak Nidom, gimana sih caranya kita harus pakai jurus 5, terus kita harus pakai jurus 6, kita harus pakai jurus 3 dan juga jurus 4. Oke, Kak Nidom mau membahas di video kali ini ya, biar sahabat Gen Aci makin paham bagaimana jurus 5 dan juga jurus 6. Oh, mungkin ada baru yang gabung juga ya, mungkin masih level 1 dan sebagainya, boleh disimpan dulu videonya. Atau mau dilihat dulu juga boleh, silahkan. Atau belum gabung jadi sahabat Gen Aci, boleh lihat Instagramnya ya, dikepoin tuh kelasnya, oke? Kita tahu kalau kita menggunakan jurus 5 hanya boleh di 4 angka saja. Ya, patokannya jelas di angka 5. Oke, patokannya sudah jelas di angka 5. Yang hanya kita boleh tambahkan, dan ketika kita mau menggunakan jurus 5 hanya angka 6, 7, 8, dan juga 9. Nah, 4 angka ini saja yang boleh kita gunakan. 6, 7, 8, dan juga 9. Ciri-cirinya kalau kita mau menggunakan jurus 5, angka 5 pasti sudah terbuka. Angka 5 sudah pasti terbuka. Kemudian keempat jari ini selain jempol itu pasti ada yang tertutup, karena nanti kita akan melekatkan dengan yang tertutup. Oke? Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa aja tadi? Angka 5 terbuka. Ada beberapa jari di 4 jari ini tertutup. Oke? Gitu ya. Oke, kita mau mulai lagi pembahasannya. Jadi, sahabat Gen Aci, kalau kita mau menggunakan yang namanya jurus 3 ataupun jurus 4, kalau di sini 5-nya terbuka, pasti nanti akan tertutup. Dan juga dibuka 10. Ya, jurus 3 dan juga jurus 5 nih. Ya, kalau di sini ada angka 5. Nah, contohnya gimana Kak Nidom? Nah, kalian lihat soalnya dulu. Misal 5 ditambah 6. 5 ditambah 6. Nah, di sini kalian harus lihat. Nah, kalau ditambah 6, harusnya pakai saudara besar. Tutup 4, buka 10. Masalahnya di sini nggak ada 4 yang terbuka. Ya, kalau tidak ada yang terbuka, otomatis kalian harus menggunakan lekatkan. Ya, lekatkan 6. Lekatkan 6, dorong 5, buka 10. Jadi 5-nya ini berevolusi ke angka 10, berubah dia ke angka 10. Dia tertutup, 10-nya terbuka. Ya. Jadi ciri-cirinya ada 2 tadi. Angka 5 terbuka, terus kemudian ditambahkan dengan 4 angka antara 6, 7, 8 dan juga 9. Saudara besar tidak ada yang bisa ditutup. Nah, itu ciri-cirinya sahabat Gen Aci. Oke? Sudah mulai paham ya di jurus 5 ya. Di jurus 5 pasti sudah mulai paham. Kan kita butuh satu contoh lagi. Oke, misal tambah 6 ditambah 7, harusnya ditutup 3. Masalahnya kita nggak ada. Di sini cuma ada angka 1 sama angka 5. Otomatis kita harus menggunakan lekatkan atau gabungan ya. Lekatkan 7, dorong 5, buka 10. Jadi dilekatkannya dengan yang tertutup. Kalau jurus 5 karena penjumlahan, 5-nya tertutup, 10-nya terbuka. Ya, 10-nya ini terbuka menggantikan angka 5. Gitu. Oke? Kita masuk ke pembahasan jurus 6. Nah, kalau pembahasan jurus 6,
Perbedaannya sangat banyak juga sih. Yang pertama, angka 5 tertutup. Ya. Kemudian ada 4 jari ini terbuka. Oke, 4 jari ini terbuka. Dan di sini ada puluhan yang sudah terbuka. Ya. Jadi ciri-cirinya atau syaratnya kita menggunakan jurus 6, 5-nya tertutup. 4 jari ini ada yang terbuka. Dan puluhan yang sebelah sini ada yang sudah dibuka. Oke. Kalau tidak ada, berarti kita pakai saudara besar biasanya kita pakai saudara besar ya, tapi enggak kok. Oke, kita coba dulu sahabat Genaji. Tambah 12 dikurangi 7. Nah, dikurangi 7 kan harusnya buka saudara besarnya. Buka saudara besarnya 7 berapa? 3. Di sini ada nggak? Kita bisa nggak buka 3? Di sini cuma ada 2 sama angka 5. Nggak bisa sahabat Genaji. Otomatis kita harus menggunakan lekatkan. Lekatkan 7 karena pengurangan, lekatkan dengan yang terbuka. Dorong 5, 5-nya jadi terbuka, 10-nya tertutup. Nah, di sini kebalikannya. 10-nya tadi terbuka, terus kemudian berevolusi atau berubah, turun menjadi angka 5. Ya kan? Makanya kenapa syaratnya harus tadi ada 3. 5-nya tertutup. Jari 4 angka ini ada yang terbuka dan puluhan di sini juga masih ada. Sama satu lagi sahabat Genaji, pengurangan. Pengurangan di angka 6, 7, 8 dan juga 9. Oke, coba lagi Kak Nidom. Oke, kita coba lagi. Tambah 13 dikurangi 6. Berarti lekatkan 6 sama yang paling belakang aja sahabat Genaji. Lekatkan 6, dorong 5, tutup 10-nya. Oke, jawab tuh 7. Oke ya. Gampang ya. Nah, jadi kalian kalau mau menggunakan jurus 5 dan 6, kalian harus ingat bahwa mereka sudah tidak bisa menggunakan yang namanya saudara besar. Saudara besarnya 6, 7, 8, 9 itu tidak bisa terbuka atau tertutup. Maka kita harus menggunakan yang namanya lekatkan. Ya. Jadi hanya di angka-angka tertentu saja, yaitu 6, 7, 8, 9 dengan syarat-syaratnya tadi sahabat Genaji. Paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham dengan tips dan trik kali ini, kalian bisa lihat lagi penjelasan tentang jurus 5 dan juga jurus 6 sahabat Genaji. Jangan lupa like, share, dan juga komen sahabat Genaji. Kak Nidom mau bahas apa lagi ya kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!